Sakit kepala seringkali dianggap bukan kondisi serius dan kita bisa mengobatinya di rumah. Namun, sakit kepala menimbulkan rasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sakit kepala juga bisa menjadi pertanda masalah kesehatan yang serius, sehingga tidak boleh diabaikan, apalagi jika berlangsung dalam waktu yang lama. Dilansir dari Self, constant headache atau sakit kepala berkepanjangan atau kronis, setidaknya 15 hari dalam sebulan. Sakit kepala bisa disebut sakit kepala kronis jika terjadi setidaknya selama 3 bulan berturut-turut. Namun, jika Anda mengalaminya selama 2 minggu, bukan berarti Anda bisa mengabaikannya. Kondisi ini tetap harus didiskusikan dengan dokter. Gejala sakit kepala terus-menerus dapat bervariasi tergantung pada jenis sakit kepala. Menurut Healthline, Anda mungkin mengalami gejala berikut. 1. Sakit kepala terjadi pada satu atau kedua sisi kepala. 2. Kepala terasa berdenyut atau sesak. Intensitas bervariasi dari ringan sampai berat. 3. Disertai mual atau muntah. 4. Berkeringat. 5. Kepekaan terhadap cahaya atau suara. 6. Hidung tersumbat atau berair. 7. Mata merah atau berair. Sakit kepala yang disebut kronis sebenarnya cukup luas dan mencakup beberapa jenis sakit kepala, antara lain. 1. Sakit kepala tegang. Rasanya seperti ada tali mengikat di kepala. 2. Migrain. Terasa seperti sakit kepala berdenyut yang sangat hebat yang dapat terjadi pada satu atau kedua sisi kepala. 3. Sakit kepala klaster. Terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan dapat menyebabkan nyeri hebat pada salah satu sisi kepala. 4. Hemikrania kontinua. Terjadi di satu sisi kepala dan terasa seperti migrain. Terlepas dari jenis dan intensitasnya yang dapat bervariasi dan biasanya memberikan informasi tentang keadaan kesehatan. Ada beberapa penyebab yang bisa membuat atau memicu terjadinya sakit kepala, yaitu sebagai berikut. 1. Stres. Susan Hutchinson, MD, Direktur Orange County Migraine and Headache Center, mengatakan stres yang tidak terselesaikan dapat memicu sakit kepala. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sakit kepala tegang terjadi saat otot di leher dan kulit kepala tegang. Kondisi ini bisa jadi merupakan respon fisik tubuh terhadap stres dan kecemasan. Jika Anda mengalami sakit kepala terus-menerus, cobalah untuk berhenti memikirkan apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Seberapa streskah kita? Apakah kita hanya menumpuk masalah dan stres alih-alih menyelesaikannya? Untuk mengatasi ini, manajemen stres dan perawatan diri bisa menjadi solusinya, yaitu dimulai dari perubahan gaya hidup hingga intervensi psikoterapi. Terapi perilaku kognitif juga dapat membantu mengelola kecemasan dengan lebih baik. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mengatasi stres. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pakar profesional dalam hal tersebut. 2. Dehidrasi. Gaya hidup juga bisa menyebabkan sakit kepala terus-menerus. Salah satunya adalah kurangnya minum air putih atau dehidrasi. Kaitan pastinya masih belum jelas, namun para ahli percaya bahwa kondisi ini berkaitan dengan jumlah darah yang berkurang saat kita tidak mendapatkan cukup air. Volume darah yang lebih kecil akan menyebabkan lebih sedikit oksigen yang sampai ke otak. Anda bisa mengatasinya dengan memastikan bisa mengenali gejala dehidrasi, antara lain urin kuning, haus, dan mulut kering. Selain itu, dehidrasi dapat diatasi dengan memperbanyak minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan kaya air seperti semangka dan tomat. 3. Anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah untuk mengangkut oksigen dengan baik ke seluruh jaringan tubuh. Mereka yang menderita anemia dapat mengalami gejala seperti kelelahan, lemas, sesak napas dan lain-lain. Anemia berat dapat menyebabkan sakit kepala. Anda dapat mengatasinya dengan mengunjungi dokter untuk mengetahui penyebab dan solusi pastinya. Jika penyebabnya adalah kekurangan zat besi atau vitamin, maka kita bisa mengatasinya dengan memperbanyak asupan zat besi atau vitamin. 4. Penyakit kronis.
Sakit kepala adalah efek samping umum dari banyak kondisi kesehatan kronis, termasuk fibromialgia, lupus, dan diabetes. Namun, sakit kepala yang terus-menerus biasanya dikaitkan dengan gejala lain. Misalnya, sakit kepala pada penderita lupus dapat disertai dengan kelelahan, nyeri sendi, dan lesi kulit yang diperburuk oleh paparan sinar matahari. Hal ini dapat Anda atasi dengan berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi Anda. Walaupun Anda tidak yakin dan menganggap itu adalah sesuatu yang kecil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. 5. Masalah hormonal. Menstruasi adalah salah satu pemicu migrain terbesar akibat perubahan kadar estrogen. Namun perubahan kadar estrogen tidak hanya karena menstruasi. Kadar estrogen yang turun secara signifikan, kehamilan, perimenopause, dan postpartum, seringkali juga menyebabkan sakit kepala. Jika Anda merasakan sakit kepala terus berlanjut selama siklus ini, temui dokter Anda. Namun, minum obat sakit kepala, latihan relaksasi, dan bahkan kompres es semuanya dapat membantu sebagai sarana meredakan sakit kepala jangka pendek. Perlu dicatat bahwa ketika kita mengalami sakit kepala terus-menerus selama kehamilan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini dikarenakan beberapa jenis obat sakit kepala mungkin tidak aman untuk ibu hamil. 6. Infeksi sinus. Sakit kepala sinus tidak terlalu umum. Jika Anda mengalami sakit kepala sinus atau wajah, kemungkinan itu adalah migrain atau sakit kepala karena tegang. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% orang yang menemui dokter untuk masalah sinus mengalami migrain. Meskipun migrain dan infeksi sinus menyebabkan nyeri saat membungkuk, infeksi sinus biasanya tidak berhubungan dengan mual, muntah, atau kepekaan terhadap cahaya. Namun, jika sakit kepala disertai demam, lendir, atau gejala lain, penyebabnya mungkin infeksi sinus. Untuk mengatasinya, jika Anda mengalami infeksi sinus, sakit kepala akan hilang setelah Anda minum antibiotik untuk membersihkan infeksi. 7. Gangguan jam internal tubuh. Pernahkah Anda bangun pagi dan sakit kepala? Gangguan pada jam internal tubuh, seperti bangun terlalu pagi atau terlalu siang dari jadwal normal, juga bisa menyebabkan sakit kepala karena mengganggu ritme sirkadian. Ini juga bisa terjadi saat bepergian. Untuk mengatasinya, meski sulit mempertahankan jadwal tidur yang sama setiap hari, penting untuk mencoba tidur dan bangun di waktu yang sama secara teratur. Setidaknya kita mengurangi terjadinya sakit kepala. 8. Minum terlalu banyak kafein. Kafein dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Saat kita minum kopi atau minuman berkafein lainnya setiap hari, tubuh akan terbiasa dengan rutinitas tersebut. Jika suatu hari kita berhenti melakukan ini, pembuluh darah berhenti menyempit dan dapat menyebabkan sakit kepala terus-menerus. Ini sebenarnya bisa menjadi lingkaran setan. Karena setiap kali kita sakit kepala, akan hilang ketika kita kembali minum kafein untuk mencari kelegaan dan memperdalam kebutuhan kita akan kafein. Asupan kafein yang aman untuk orang dewasa adalah 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Namun, toleransi kafein setiap orang berbeda. Untuk mengatasinya, jika kita mungkin tidak bisa menghindari kafein, sebagai gantinya, cobalah untuk meminimalisir asupan kafein Anda, katakanlah tidak lebih dari 2 cangkir sehari, untuk mencegah sakit kepala saat Anda tidak minum. 9. Mengkonsumsi terlalu banyak obat sakit kepala. Penggunaan obat sakit kepala yang berlebihan harus dihentikan. Menurut Hutchinson, terkadang obat yang kita gunakan memiliki efek sebaliknya. Selain itu, kafein dalam beberapa obat sakit kepala dapat menyebabkan sakit kepala penarikan, yang dapat memperburuk efeknya. Terlalu sering menggunakan pereda nyeri untuk meredakan sakit kepala dapat menyebabkan sakit kepala berulang. Anda dapat mengatasinya dengan menghentikan konsumsi obat sakit kepala Anda selama sehari atau mengurangi asupan secara drastis. Lebih baik jika kita bisa menghabiskan hari tanpa sakit kepala dan tanpa minum obat. 10. Tumor otak. Jika kita mencari informasi tentang penyebab sakit kepala terus-menerus,
kita mungkin menemukan bahwa penyebabnya adalah tumor otak. Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di otak dan bisa ganas atau jinak. Namun, ini adalah penyebab yang jarang. Jadi kemungkinan penyebab sakit kepala terus-menerus yang kita alami bukanlah kondisi ini. Jika Anda mengalami sakit kepala terus-menerus yang berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak kunjung sembuh, ini biasanya bukan merupakan tanda peringatan. Namun, jika sakit kepala itu baru dan paling parah yang pernah Anda alami, atau semakin memburuk dari waktu ke waktu, mungkin itu pertanda bahwa pemindaian otak diperlukan. Jika Anda tidak yakin tentang penyebab sakit kepala terus-menerus, lebih baik berbicara dengan dokter Anda untuk mengetahui penyebab dan solusi yang tepat. 11. Stroke. Stroke adalah keadaan darurat yang mengancam jiwa. Ini terjadi ketika aliran darah ke otak terputus. Tekanan darah tinggi adalah penyebab utama stroke. Orang yang menderita stroke membutuhkan perhatian medis segera. Itulah mengapa penting untuk mengetahui tanda-tanda stroke. Ada dua jenis utama stroke, yaitu iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik disebabkan oleh gumpalan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Di sisi lain, stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Dengan kedua jenis stroke tersebut, sakit kepala parah tanpa alasan bisa menjadi tanda bahwa seseorang mengalami stroke. Hingga 65% orang mengalami sakit kepala sebelum stroke, menurut Pusat Neurologi Premier. Orang menggambarkan sakit kepala terkait stroke sebagai sakit kepala yang sangat parah yang terjadi dalam hitungan detik atau menit, kata Pusat Neurologi Utama. Jika Anda mengalami sakit kepala karena gejala stroke, Anda mungkin juga akan kehilangan indera sentuhan atau perasa dan penglihatan pada satu atau kedua mata. Selain hal di atas, ada juga beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan sakit kepala, yaitu sebagai berikut. 1. Kurang tidur atau terlalu banyak tidur. Ya, kurang tidur atau tidur berlebihan adalah penyebab sakit kepala yang umum. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur meningkatkan produksi protein tubuh yang menyebabkan nyeri kronis, yang menurunkan kemampuan tubuh untuk meredakan nyeri, menurunkan ambang nyeri tubuh, dan dapat memicu migrain parah dan sakit kepala karena tegang. Tidur terlalu lama dari biasanya dapat menyebabkan sakit kepala karena terlalu banyak tidur memengaruhi neurotransmitter tertentu di otak, seperti serotonin. Fluktuasi dalam siklus REM, Rapid Eye Movement Sleep, dapat menyebabkan sakit kepala klaster atau migrain. Gangguan tidur seperti sleep apnea, insomnia, dapat mengganggu siklus tidur seseorang dan menyebabkan sakit kepala saat terjaga. 2. Kebiasaan makan. Makanan yang Anda makan secara tidak langsung bisa saja menjadi pemicu sakit kepala. Artinya, puasa, makanan manis, istirahat diet, dan melewatkan makan semuanya bisa saja menyebabkan sakit kepala. Selain itu, telat makan atau makan tidak teratur juga bisa memicu sakit kepala karena gula darah turun terlalu rendah akibat rasa lapar. Kelaparan menyebabkan otot Anda menegang, menyebabkan sakit kepala karena tegang. 3. Kehujanan. Basah di tengah hujan mungkin akan membuat Anda sakit kepala. Sakit kepala juga terjadi ketika infeksi virus menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat atau sakit kepala. Selain itu, mengkonsumsi minuman alkohol, kebiasaan merokok, mengikat rambut terlalu kencang, dan olahraga berlebihan, terutama yang dilakukan di dataran tinggi atau ketika cuaca sedang panas juga dapat memicu timbulnya sakit kepala. Nah, setelah menonton video ini, jangan dianggap sepele lagi ya teman-teman. Jika merasa sakit kepalanya sudah tidak normal, segera konsultasi ke dokter dan lakukan pemeriksaan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Aktifkan notifikasi channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman memiliki saran video yang akan dibahas ke depannya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.